Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta Dolan ID Surabaya yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan acara Dolan ID Surabaya yang pada sore hari ini telah menginjak seri ke-95 pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Dolan ID Surabaya ini merupakan diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya secara rutin setiap hari Senin pada pukul 15 sampai waktu 16 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai macam topik dari berbagai disiplin ilmu dan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya sesuai dengan topik yang ditampilkan. Pada kesempatan sore hari ini, Dolan ID Surabaya akan berkesempatan menampilkan narasumber dari Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia Cabang Surabaya, yakni kedua narasumber kita adalah Dr. Desi Hinda Pramita, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika Fins TV. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi dan venerologi dari RSUD Dr. M. Suwandi, Surabaya. Narasumber kita yang kedua adalah Dr. Yunia Eka Safitri, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi dan venerologi Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Dan yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Nur Fitria Ika Putri, spesialis DVE, Dermatologi, Venerologi, dan Estetika Fins DV. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi dan venerologi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran dan Rumah Sakit PHC Surabaya. Adapun topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai infeksi varicella zoster virus. Pastinya topik ini mungkin sudah tidak asing bagi para sejawat sekalian. Namun pada sore hari ini kita berkesempatan untuk membahas secara tuntas materi infeksi varicella zoster virus bersama dua narasumber kita yang expert di bidangnya. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Dr. Nur Fitria untuk memimpin jalannya Dolan ID seri ke-95 pada sore hari ini. Namun mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya Dr. Nur Fitria. Assalamualaikum Dr. Nur Fitria. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Dokter Linda. Ya, selamat Bagaimana sore. Iya. Lama kerjanya tidak ketemu berjumpa di ya. sini ya, Ini Dok? kita walaupun sesama Perdoski Surabaya juga jarang ketemu ini Jarang sepertinya. ketemu. Ketemunya Iya. di acara Zoom ternyata. Iya. Terima kasih Dr. Nur Fitria untuk kesediaannya untuk menjadi moderator dalam webinar Dolan ID Surabaya pada sore hari ini. Mungkin saya sapa juga eh, para pembicara kita atau narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama Dr. Desi Hinda Pramita. Assalamualaikum Dr. Desi. Waalaikumsalam, Dokter Linda. Apa kabar? Sehat ya? Baik, baik. Sehat-sehat ya, Dok. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kesediaannya untuk bisa mengisi acara webinar Dolan ID pada sore hari ini ya, Dokter Desi. Terima Dan kasih yang juga diberikan kesempatan nih untuk ngobrol iya, itu. siap. Ya, terima kasih Dokter Desi. Yang kedua, narasumber kita ini saya juga kayaknya sudah berapa purnama ya, kayaknya nggak pernah ketemu ini sama dosen ini ya. Assalamualaikum, Dokter Yunia. Masih mute, Dokter Yunia. Mohon maaf, Dok. Iya, Sudah ya. iya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, akhirnya pecah telur juga ya ketemu Dokter Linda di sini. Iya. Terima Masya kasih ya, Allah, Dokter. bincang-bincang kita dok. Nggih. Iya, terima kasih Dokter Yunia untuk kesediaannya untuk bisa mengisi acara Dolan ID pada sore hari ini. Ya, senang sekali apa namanya pada sore hari ini kita bisa berdiskusi ya Dok. Mungkin nanti akan dipimpin oleh Dokter Nur Fitria terkait dengan topik infeksi varicella zoster. Untuk itu mungkin Masya Allah. untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Nur Fitria untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID Surabaya seri ke-95 pada sore hari ini. Silahkan Dokter Nur Fitria. Terima Ya, kasih. terima kasih Dokter Linda. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang peserta pulang yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin Zoom mengenai infeksi varicella zoster virus yang akan disampaikan oleh dua narasumber kali ini yang sudah expert di bidang, yaitu Dr. Desi dan Dr. Yunia. Baik, nanti mungkin setelah sharing sedikit mengenai topik infeksi varicella zoster virus akan diikuti dengan tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya dan mempunyai pertanyaan bisa menulis di kolom Q&A. Nanti akan kita bahas setelah sharing. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo dari sini untuk menyampaikan sedikit mengenai ini. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya Dokter Fitri. Saya akan memulai dulu karena ini kami akan mencoba ngobrol nih ya ceritanya ngobrol sharing tentang infeksi varicella zoster. Mungkin sebelumnya akan saya mulai dahulu dengan topik varicella zoster, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Dokter Yunia terkait dengan herpes zoster, di mana keduanya ini adalah merupakan infeksi akibat varicella zoster virus. Saya izin share screen dulu ya, Dokter Fitri. Semoga bisa. Ini karena Ya, baik, agak baik. gaptek nih. Nah, ya sudah nampak belum ya? Sebentar, sebentar. Ya, ini Oh, oke, sudah nampak ya, Dok? sudah nampak, Dok, diperbesar mungkin di slideshow ya. Kayaknya sudah slideshow tapi belum. Sudah, oke, sudah. Nah, ini sudah. Ya. Oke, izin saya mulai, Dokter Fitri, mungkin untuk mempersingkat waktu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai topik kita sore ini dengan infeksi varicella zoster virus. Jadi kita sudah tahu semua bahwa infeksi varicella zoster virus itu menyebabkan dua manifestasi klinis yang berbeda, yaitu cacar air atau varicella atau chickenpox ya, dan yang kedua adalah manifestasi berupa herpes zoster ya. Cacar air itu adalah penyakit yang kita sudah tahu semua lazim dijumpai sifatnya eksantema dan sangat menular, infeksius ya, disebabkan karena virus varicella zoster tadi. Dan sama seperti penyakit-penyakit virus yang lain sebenarnya karena ini penyakit virus jadi sifatnya swasirna atau self-limited disease ya. Tapi pada varicella zoster ini dia menimbulkan latensi. Jadi nanti suatu saat dia akan laten, dia akan reaktivasi lagi menjadi herpes zoster ya. Ya, oke. Ini sedikit patofisiologi terkait dengan varicella zoster virus. Jadi pertama kali pada saat kita inokulasi primer, varicella zoster virus ini masuk melalui saluran nafas. Saya coba untuk pakai pointer. Saluran nafas, kemudian dia akan ditangkap di tonsil, dan di tonsil itu mulai ada namanya viremia. Itu diprakarsai oleh T-cell, kemudian dia akan menyebar ke seluruh badan, dan mulailah adanya rash primary skin infection yang pertama. Nah, setelah dia sembuh dari varicella zosternya atau cacar air chickenpox-nya, si virus varicella zoster ini tidak bisa meninggalkan tubuh. Dia akan laten. Dia akan laten dan dia akan menetap di ganglia dorsal nerve, biasanya di saraf-saraf sensoris, tapi juga bisa di saraf-saraf cranialis, misalnya di trigeminum. Oke, kita mulai dengan topik penyakit yang pertama yaitu cacar air. Ini kayaknya sekarang kalau masa-masa pancaroba lagi banyak-banyaknya nih pasien-pasien kita terkena cacar air ya. Oke, varicella ini dimulai dengan gejala sama seperti virus-virus yang lain, prodroma berupa demam, nyeri kepala, kemudian anoreksia ya. Dan ada beberapa juga yang ada batuk-batuk kering sebelum munculnya res pada kulit. Dan res pada kulit ini akan muncul setelah hari kedua sampai ketiga demam ya. Ruam pada kulit dimulai biasanya dari wajah dulu, kemudian dari kulit kepala dan menyebar ke tubuh. Lesi ini menyebarnya sentrifugal, jadi dari sentral ke arah perifer, sehingga ditemukan yang misalnya ekstremitas itu akan apa ya akan sakit setelah badan dulu dari sentral ke perifer. Nah, di mana umur dari lesi-lesi di seluruh badan ini berbeda-beda sesuai dengan
tadi itu munculnya di mana dulu. Jadi misalnya kalau di wajah sudah stadium frustasi, biasanya di badan baru mulai pustulasi gitu. Dan lesi ini berupa makula erythematus yang cepat berubah menjadi vesikel ya. Jadi eh, nanti saya sampaikan gambarnya. Jadi gambarannya seperti dewdrop on rose petal appearance. Jadi ada makula eritem, di atasnya ada papul. Kemudian papul ini sangat cepat berubah menjadi vesikel, dan dari vesikel isinya menjadi keruh cairannya dan menjadi pustul dan pusta. Itu sangat cepat, bisa sampai beberapa jam. Kemudian untuk menjadi pustulasi 1 sampai dengan 2 hari setelahnya. Nah, yang paling penting juga pada varicella zoster virus ini atau pada cacar air ini, selaput lendir juga terkena, biasanya di mulut, konjungtiva, palpebra, dan di vulva. Oke, ini yang tadi saya sampaikan, ini yang disebut sebagai dewdrop on rose petal. Jadi ada makula erythematus, di atasnya ada papul atau papul, di bawahnya terdapat makula erythematus seperti eritem begitu. Ini adalah stadium-stadium yang mulai sudah vesikel. Kalau ini pada stadium-stadium awal, oke. Biasanya untuk penegakan diagnosis pada cacar air atau varicella ini kita tidak memerlukan pemeriksaan penunjang ya. Biasanya dengan gejala klinis, history taking atau anamnesa itu kita sudah bisa memberikan diagnosa bahwa itu adalah suatu varicella atau cacar air ya. Diagnosa banding biasanya dengan HFMD atau hand foot and mouth disease atau yang terkenal flu Singapura ya. Nah, ini sekarang karena tadi saya bilang Mas musim-musim pancaroba seperti ini mungkin mulai banyak virus-virus yang memang lagi banyak nih sakit-sakit virus. Nah, HFMD dan varicella yang mengenai mukosa ini memang biasanya agak rancu ya. Kemarin saya dapat pasien juga begitu, panas tinggi, kemudian ada lesi di stomatitis gitu di mulut, tapi di badannya juga ada papul-papul. Nah, itu biasanya kita dedekan diagnosa bandingkan dengan HFMD. Yang kedua adalah gigitan serangga. Kalau gigitan serangga memang biasanya ya tidak didahului dengan adanya demam ya. Kemudian erupsi vaskular alergi obat. Ya, kalau yang ini pasti pada anamnesa pasti akan ada muncul riwayat penggunaan obat. Dermatis kontak, skabies. Nah, kalau pada skabies biasanya akan ada riwayat kontak dengan pasien skabies yang lain. Dan impetigo bulosa. Kalau impetigo bulosa ini sifatnya lesinya namanya bulosa ya, berarti biasanya bula yang akan nampak gitu. Ini adalah tata laksana dari varicella ya. Kalau sebenarnya semua itu kalau topikal, terapi topikalnya sesuai dengan kaidah-kaidah dermatoterapi, jadi lesi basah ketemu dengan basah, lesi kering ketemu kering gitu ya. Biasanya kalau pada masih stadium yang vesikuler itu akan kita berikan karena dia rasanya agak gatal dan kita juga harus menjaga supaya vesikelnya nggak cepat pecah. Kita bisa berikan bedak kocok yang mengandung kalamin. Kemudian kalau dia sudah vesikelnya sudah mulai pecah, stadiumnya stadium erosi dan stadiumnya frustasi, kita dapat memberikan terapi basah. Biasanya kita kompres dengan larutan-larutan normal salin. Kemudian kita bisa berikan krim topikal antibiotik. Sistemik yang kita bisa berikan adalah yang paling umumnya, biasanya kita berikan asiklovir ya, dengan dosis yang kita bisa baca ini, kemudian dan valaciclovir. Nah, biasanya sih saya lebih prefer yang valaciclovir ya. Cuman karena apa? Karena pada acyclovir itu kita membutuhkan 4 sampai dengan 5 kali pemberian. Kalau pada anak-anak eh, biasanya 4 kali, 4 dosis. Karena kalau 5 kali, kasihan juga anaknya tengah malam kita mesti bangunin untuk kita berikan obat gitu ya. Kemudian yang ketiga yang pasti simptomatik. Kalau dia demam kita berikan antipiretik dan biasanya yang mengganggu adalah rasa gatal. Kita bisa memberikan antihistamin. Kemudian ini adalah terapi varicella pada immunocompromised patient ya, pada pasien-pasien immunocompromised. Antivirus harus diberikan sedini mungkin. Kemudian dengan dosis yang kita bisa baca dan kalau kita melihat adanya infeksi sekunder, kita mulai bisa berikan antibiotik ya karena penyulit-penyulit pada eh, pasien-pasien dengan imunokompromis biasanya adalah infeksi sekunder ya, apakah itu infeksi kulit atau bisa juga pneumonia bakterial ya. Ini yang biasanya mengancam jiwa. Oke.
Nah, selanjutnya untuk yang kedua, manifestasi klinis dari infeksi varicella zoster virus ini akan disampaikan oleh Dokter Yunia, yaitu herpes zoster. Dokter Yunia akan saya bantu untuk pergantian slide, Dok. Sila, monggo, Dok. Atur nuwun, Dokter Fitri itu dari saya dulu. Kayaknya langsung dijadiin satu aja ya, Dokter Fitri ya. Baru nanti ada pertanyaan gitu ya. Ya, Oke, mungkin langsung Dokter Yunia melanjutkan dulu ya, sharing, kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab, Dok. oke, Monggo, oke, Dokter ya, Yunia. monggo Dokter Yunia. Em, Masih mute, Dok. Dokter Yunia mungkin dibuka dulu. Ya, tuh. Udah ya. Ya. Terima kasih Dokter Fitri, Dokter Desi juga sudah dibantu ya dok ya. Ini saya tinggal Ya, lanjutkan ya. sebentar. Ini kok saya hang ya? Sebentar, sebentar. Maksudnya saya kok nggak bisa next ya? Benar. Kayaknya mesti ke saya sih. Sebentar. Ya gini nih ya. Mohon maaf karena kami ini gaptek ini sebentar, sebentar. Saya coba lagi. Nah, monggo sampun dok. Oke, Oke. ini matur nuwun Dokter Desi. Tadi sudah diawali sampai pertengahan lewat kayaknya ya, udah dijelaskan. Jadi herpes zoster ini adalah infeksi laten yang disebabkan oleh virus varicella zoster, gitu ya dok ya. Nah, ini adalah bukan infeksi awal ya, jadi sifatnya karena laten maka dia adalah reaktivasi dan multiplikasi virus varicella zoster. Pada saat setelah infeksi awal tadi sudah dijelaskan sama Dokter Desi ya, maka virus ini koloninya akan laten dan menetap di ganglion sensorik dan di nervus cranialis dengan gejala prodromal yang ini yang sangat penting untuk digarisbawahi karena pengobatan si herpes zoster ini akan sangat efektif kalau kita lakukan di awal, maka kita harus bisa mengenali gejala prodromal di awal gitu ya. Kadang-kadang memang kalau tertulis di textbook rasa nyeri gitu ya, ada gangguan sensasi yang abnormal, cuman kadang-kadang teman-teman dokter agak terlewat kalau misalnya gejalanya oh cuman gatal-gatal ini ternyata gatal itu juga menjadi salah satu gejala prodromal gitu ya, ada parestesia, mati rasa gitu, dan ini bisa dirasakan eh, sangat variatif, bisa 1 sampai 3 hari, kadang lebih dari 1 minggu gejalanya hanya seperti itu saja, sehingga teman-teman bisa miss gitu, kenapa nih ya kok gatal, kok kayak rasa aneh, tapi kulitnya bersih, nggak ada ruang seperti itu. Kadang-kadang juga ada rasa seperti tertusuk, terbakar gitu. Jadi pasien tuh cenderung sampai dia lakukan USG misalnya, kalau misalnya ada rasa nyeri di daerah perut gitu ya. Atau kadang-kadang ya macam-macam lah. Nah itu kita harus lebih aware berikutnya. Nah, selain itu juga bisa disertai gejala konstitusi ya, ada malaise, flu-like syndrome gitu ya. Dan itu akan mulai hilang gejalanya saat mulai ada erupsi kulit. Untuk erupsi kulitnya, biasanya lokasinya unilateral, dia terbatas pada satu dermatom berbentuk seperti pita begitu, eh, dan dia bisa semakin banyak dalam waktu yang cepat, bisa 24 sampai 72 jam, dan untuk lesi kulitnya juga sangat bervariasi. Kadang-kadang memang kalau yang patognomonis itu dia ada makula eritema, meninggi, lalu disertai dengan vesikel yang bergerombol begitu ya. Cuman tidak semuanya indah seperti itu. Kadang-kadang dia hanya berbentuk plak seperti urtika saja begitu. Sehingga kita juga bisa miss, dikiranya loh nggak ada gerombolannya kok, terus rasanya gatel kok gitu. Itu ternyata bisa juga apa namanya bentukan herpes zoster yang seperti itu ya. Untuk pasien-pasien dengan imunokompromis atau pasien lanjut usia kadang-kadang disertai vesikel atau gula yang hemoragik, itu juga bisa terjadi. Berikutnya di slideshow ada bentuknya yang ini termasuk yang indah sekali, ini ya, kelihatan ada vesikel gula di atas kulit yang eritema, tapi tidak selamanya seperti ini. Nah, slide berikutnya, pada herpes zoster ini bisa disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening regional, dan ada juga varian dari herpes zoster yaitu herpes zoster abrans, di mana selain di dermatom yang terkena, ada juga kita temukan beberapa vesikel lain yang melewati garis tengah ya.
Dan ada juga kondisi herpes zoster yang dia melibatkan syaraf ophthalmicus, syaraf cranialis kelima, cabang ophthalmicus. Ini ada keterlibatan okular kadang-kadang di sana ya. Jadi di saraf kelima nervus trigeminus ini ada cabang ophthalmicus. Nah, kalau misalnya ada herpes yang menginfeksi area tersebut, maka kita ini termasuk masuk ke gawat daruratan ophthalmik ya. Kita harus melakukan koordinasi dengan teman sejawat dokter mata. Dan ada juga sindrom Ramsay-Hunt, meskipun ini secara epidemiologi masih sangat tidak ada beberapa kasus yang dilaporkan, maka kalau misalnya kita menemui ini ada gejala paralisis di otot muka, lalu ada ruam di kulit, biasanya ada di telinga bagian belakang atau di dalam liang telinga, disertai dengan tinnitus gitu ya, kita harus aware, maka kita harus segera lakukan konsultasi dengan teman sejawat di THT seperti itu. Untuk diagnosis ditegakkan dari anamnesa dan pemeriksaan fisik, dan beberapa diagnosis banding dari herpes zoster ini ya antara dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi yang kebanyakan memang memberikan bentukan yang serupa ya, ada vesikel, ada ruam di sana. Seperti itu. Lalu disertai gejala nyeri. Ini yang patognomonis ya, dan bukan hanya nyeri, sekali lagi bisa jadi hanya perubahan sensasi saja ya, bisa gatal, bisa rasa menusuk seperti itu. Untuk tata laksana topikalnya ya sesuai dengan kondisi luka. Mungkin nanti kita banyak ngobrol pada saat diskusi ya, kalau ada pertanyaan. Dan untuk terapi sistemik tentu saja antivirus kita bisa gunakan asiklovir, golongan famaciclovir atau valaciclovir. Dengan beberapa tambahan, misalnya pada nyeri kita bisa gunakan obat-obatan anti nyeri ringan, paracetamol, atau bisa dikombinasi dengan tramadol atau opioid yang ringan begitu. Nah, selanjutnya yang harus kita waspadai adalah adanya neuralgia pasca herpes. Ini yang sangat mengganggu karena penderita herpes zoster ini memang kebanyakan adalah penderita dengan usia yang sudah lanjut, lebih dari 50 tahun, sehingga komplikasi neuralgia ini sangat mengganggu kualitas hidup ya. Ini kita bisa berikan terapi mulai golongan antidepresan trisiklik, amitriptilin atau gabapentin bisa, dan pregabalin. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya, herpes zoster ophthalmicus dan sindrom Ramsay-Hunt ini sudah dibahas tadi sekilas di awal ya. Untuk terapi herpes zoster pada imunokompromis bisa diberikan terapi asiklovir intravena. Mungkin itu saja. Oh, ini ada tata laksana neuralgia pasca herpes. Tadi sudah dibacakan ya sebenarnya. Ada lini pertamanya antidepresan trisiklik, gabapentin. Ini untuk topikal juga bisa diberikan lidocaine gel atau krem-krem dengan kandungan capsaicin mungkin bisa ya. Untuk lini kedua bisa diberikan tramadol. Seperti itu, Dokter Fitri sudah kami paparkan materinya. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dokter Desi dan Dokter Yunia atas pemaparannya yang singkat, padat tapi jelas ya. Cuman mungkin untuk peserta dipersilahkan bagi yang memiliki pertanyaan seputar infeksi varicella zoster virus untuk menanyakan di kolom Q&A. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Dok. Saya bacakan ya. Untuk yang pertama dari Onem ini, ada pertanyaan, apakah asiklovir memang diperlukan bagi anak yang juga imunokompromis? Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Desi ataupun Dokter Yunia ya. Ini kan untuk kasus varicella maupun herpes zoster bagi anak-anak yang tidak imunokompromis, apakah memang diperlukan pemberian antivirus ini?
Maaf dokter, agak terputus suaranya di sana. Jadi gimana pertanyaannya pada Oh, anak-anak? apakah asiklovir memang diperlukan bagi anak yang tidak imunokompromis, dok? Pertanyaannya. Oh iya, boleh ya, dokter Desi, saya respon dulu ya. Iya, monggo. Soalnya kayaknya sinyal saya agak jelek ini putus-putus dari tadi. Oke, betul. Monggo, monggo, dok. Ye. Jadi ya betul. Jadi peran antivirus di sini meskipun anak-anak pada anak-anak ataupun individu yang tidak imunokompromis tetap kita berikan ya. Tujuannya yang pertama adalah untuk memperpendek masa infeksi karena apabila kita bantu dengan pemberian antivirus maka harapannya replikasi virus akan menurun begitu ya. Sehingga eh, risiko terjadinya komplikasi maupun nanti terjadi herpes zoster reaktivasi berikutnya karena itu mungkin terjadi dan itu bisa kita turunkan. Seperti itu mungkin Dokter Fitri. Mungkin Dokter Desi ada tambahan monggo. Ya, kalau memang saya setuju dengan dokter Yunia. Jadi memang sebaiknya memang diberikan karena itu tadi, walaupun kadang juga kita bisa anak-anak Indonesia nih, apalagi sekarang anak-anak Indonesia ini kan lebih banyak juga sudah dapat vaksinasi ya. Oleh karena itu kan kenapa kok manifestasi klinisnya walaupun sudah dapat vaksinasi, mereka juga memang akhirnya memang tidak terlalu parah gitu ya, tapi rasanya memang tetap diperlukan untuk pemberian acyclovir tadi. Jadi untuk mempercepat juga penyembuhannya, proses kesembuhannya begitu. Baik. Jadi memang apa asiklovir itu sebaiknya diberikan langsung ya, dok ya. Baik untuk pasien yang imunokompromis maupun yang tidak imunokompromis. Baik, saya juga menjawab. Berikutnya saya beralih ke pertanyaan kedua dari Dokter Putu Agus ini. Ada 4 pertanyaan, coba saya eh, ini yang pertama ingin bertanya, dok, kasus varicella muncul Ya, pada kondisi tinggal di asrama atau pondok pesantren atau rumah tahanan. Kira-kira langkah mitigasi apa yang bisa dilakukan? Jadi ini kalau varicella ini timbul di lingkungan yang ramai ini maksudnya dok ya, di asrama ataupun pondok pesantren, kira-kira langkah mitigasi apa yang bisa dilakukan dok? Karena ya, tadi infeksius ya dok ya. ya, karena ini memang kan dia sifatnya memang infeksius sekali ya. Jadi Ya, memang biasanya ya kita minta kalau yang di pondok pesantren itu biasanya ya kita minta memang dikarantina dulu ya si pasiennya begitu. ya betul. Jadi supaya nggak memang nggak widespread atau nggak meluas, nggak menyebar Yes, kemana-mana gitu. Kan kalau varicella memang yang lebih menular kan memang varicella dibandingkan yang herpes zoster ya. ya betul. Kira-kira sampai kan ada pertanyaan juga biasanya pasien itu sampai berapa lama apa istilahnya di karantina begitu dok ya? Iya. Beberapa menyampaikan pada saat stadium dia sudah stadium frustasi itu sebenarnya sudah memang sudah agak lumayan aman. Tapi kalau misalnya di pondok pesantren, saya biasanya ya bilang ya sampai dia betul-betul memang lesinya betul-betul sudah aman, nggak ada krusta, itu saya bisa kembalikan pasien untuk kembali ke pondok. Biasanya begitu. Nah, yang masalah kalau di penjara ini yang memang agak susah ya. Kalau di penjara berarti mungkin mau nggak mau ya memang mesti dikarantina di sel yang khusus, jadi supaya memang Ruangan tidak tersendiri. tidak menular. Intinya memang harus karantina ya dok ya Iya, karena betul. setelah ini Oke, infeksius ya. Baik. oke. Baik. Ada tambahan dari Dokter Yunia mungkin atau kita lanjutkan pertanyaan kedua? Oke, kayaknya langsung dilanjut aja Dokter Ya, Fitri. baik. Udah Nomor cukup. 2 ini apakah post exposure profilaksis varicella bisa diberikan pada kondisi tempat tinggal di asrama? Ya, jadi memang kan post exposure prophylaxis dari varicella itu memang memiliki eh, beberapa apa ya syarat ya untuk bisa memperlakukan PEP ya, yaitu bahwa memang masih ada durasi dari inkubasinya itu. Jadi kita memberikan profilaksisnya. Kemudian
Tapi kalau saya saya sih terus terang saya pribadi memang belum pernah me, apa namanya menyarankan pasien-pasien kan kebetulan kalau kami kan biasanya di pasien-pasien pondok pesantren ya Dokter Fitri ya itu Ya, saya memang belum pernah menjalankan si PEP ini terus terang mungkin Dokter Yunia ada pengalaman Bu, tentang PEP ini. Enggak, dokter, saya kok juga belum ada pengalaman untuk itu ya. Ya, jadi memang ada beberapa syarat ya dok, bahwa memang ada yang imunokompromis biasanya. Tapi kok biasanya kalau yang imunokompeten saya rasa belum ya. Memang selama ini kalau sudah ada pada pasien seperti itu, biasanya saya akan minta pasiennya memang nggak usah masuk dulu gitu. ya, baik. Apalagi di Indonesia yang sudah memang vaksinasinya memang sudah lumayan marak ya kalau untuk vaksinasi Marisa. varicella. Memang yang diutamakan PEP ini adalah yang benar-benar eh, belum ada antibodi. Jadi zero antibodi terhadap varicella zoster virus itu. Ya, baik. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga berikutnya. Apakah tindakan lockdown atau karantina massal dapat dilakukan pada kondisi tinggal di asrama pada kasus varicella dan waktunya berapa lama? Tadi sepertinya sudah dibahas ya, Dok ya. Ya sudah kita bahas Eh, rasanya kayak kalau lockdown Karena rasanya kok kalau enggak. lockdown tergantung kondisi mungkin ya, Dok ya, Ya, Pak. tuh tergantung kondisi juga itu tadi kan. Kalau memang ternyata ada yang imunokompromis ya itu yang kita mesti kita perhatikan gitu. Dan ya, betul. Kemudian yang ke berikutnya, apakah pemberian asiklovir salep dapat diberikan pada kasus varicella, Dok? Ya, monggo Dokter Junia mungkin bisa ini membantu nih. Sudah banyak nih kita ngobrolnya tentang topikal Iya, ini, antivirus ya atau topikal ini asiklovir ya. Kalau pada varicella ya dokter, jadi kalau pengalaman ini di sini kalau sesuai dengan guideline, memang yang disarankan adalah terapi asiklovir oral atau sistemik ya, tujuannya untuk menghambat replikasi virus sehingga eh, tidak terlalu banyak koloni virus yang harus dilawan oleh sel imun tubuh begitu. Kalau untuk pemberian terapi topikal, kita lebih sarankan ke mungkin wet dressing, tergantung kondisi pada saat itu ruangnya ada di fase apa begitu ya. Mungkin kalau yang masih dia berdinding kayak vesicle atau pustul kita bisa pakai apa lotion kalamin ya. Kalau dia sudah mulai terbuka kita bisa wet dressing atau penggunaan antibiotik topikal seperti itu. Sampai terjadi fase frustasi dan akhirnya lepas. Mungkin kalau kita lakukan seperti itu akan jauh lebih proper ya dok. Jadi saya pribadi kurang sepakat dengan penggunaan asiklovir topikal. Asiklovir Seperti itu topikal. mungkin dokter. Karena kita Nggih. sudah mendapatkan dari dia yang sistemik. Karena kan Nggih. acyclovir itu kan sifatnya antivirusnya ya dok. Dimana kita Betul. memang harapannya adalah untuk menghambat replikasi si virus ini. Gitu. Betul. Nggih. Ya, Ya. begitu dokter Fitri mungkin. terima kasih. Semoga menjawab ya, Dokter. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan dok memberikan terapi golongan steroid pada kasus varicella? Kalau untuk kasus varicella rasanya sebaiknya tidak ya. Tapi memang ada beberapa kasus mungkin pada pasien nanti herpes zoster, dokter Yunia yang akan bisa menambahkan itu ada beberapa kasus yang memang bisa kita berikan kortikosteroid pada mungkin pada pasien-pasien yang menghindari Ramsay-Hunt syndrome tadi ya dokter Yunia kalau nggak salah. Tapi kalau untuk yang varicella saya Oke, rasa jangan betul. deh dok, nggak perlu karena kan buat apa juga nggak ada gunanya juga kita berikan kortikosteroid kan. Karena kan itu sakitnya karena virus ya, berarti kita berikannya antivirusnya. Antivirusnya supaya apa? Supaya replikasi virusnya nggak terlalu cepat kita itu. Kalau untuk steroid rasanya tidak ada tempatnya di situ. Ya, Yang untuk varicella ya, sebaiknya tidak ya. ya. Baik. Oke, Iya. selanjutnya, nah ini untuk cairan vesikel atau gula pada varicella sebaiknya didiamkan atau diaspirasi, dok. Sebaiknya didiamkan karena gini, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pada varicella itu eh, sta- stadium umur-umur dari vesikel ini sangat cepat berubah. Jadi dari vesikel dari papul menjadi vesikel, kemudian dari vesikel yang isi cairannya jernih bisa menjadi pustul dengan cepat gitu. Jadi nggak perlu kita ganggu-ganggu, dia akan dengan sendirinya. Kalau kita ganggu dengan misalnya kita pecahkan vesikel-vesikelnya itu malah
justru berbahaya karena bisa mengundang infeksi sekunder begitu. Nanti dengan cepatnya berlalu dia akan apa alami aja gitu. Jadi nggak perlu kita ganggu vesiko-vesiko ini. Ya, baik. Saya juga Dan pernah mereka dengar. nggak diganggu itu juga ini dok, pengalaman tuh teman-teman mungkin ada entah ya mereka baca-baca di mana gitu. Udahlah dipecahkan, habis itu ditambahin wah, macam-macam jagung lah, apalah Oh itu ya ya. ya Jadi ya. Ya, nanti ya biasanya betul. nyampe ke kita sudah warna-warni ya itu. Jadi Sudah ketambahan dermatis kontak alergi ya. betul, jadi dermatitis kontak iritan, alergi macam-macam. Jadi sebaiknya dibiarkan alami, dirawat sesuai itu tadi ya dok ya, dengan bedah atau dengan kompres atau salep antibiotik. Oke. Ya, baik. Kalau tidak salah juga kalau dimanipulasi ini ya dok ya bisa apa scar ya dok ya. Pakai. Betul, betul sekali. Ya. Jadi Baik. karena kondisi infeksi sekunder ya dok ya, sehingga peradangan yang seharusnya terjadi hanya di superficial, maka makin meluas gitu ya ke area dermis dan itu yang bisa menjadikan risiko terjadinya scar. Betul, dokter. Baik, terima kasih. Dok. Berikutnya eh, pertanyaan dari Dokter Lia Stuti. Apakah bayi kena varicella umur berapa bisa mulai terkena dok tanpa imunokompromis? Dan apakah asiklovir bisa diberikan pada bayi? Pertanyaannya. Ya, bisa kapanpun ya kalau bayi bahkan pada neonatal pun bisa terjadi. Kemudian dosisnya tadi yang seperti saya sampaikan adalah eh, dosisnya pada bayi dan anak adalah 80 miligram per kilogram berat badan per hari. Biasanya dibagi 4 sampai dengan 5 kali. Nah, kenapa kok tidak 5 kali seperti dewasa? Karena itu tadi saya bilang, kalau 5 kali itu kadang-kadang kita harus bangunin anak tengah malam, itu juga kasihan anaknya ya. Jadi biasanya prior memang di tekstur-tekstur itu mengatakan sebaiknya memang 5 kali, tapi bisa diberikan 4 kali pun sudah cukup begitu untuk anak-anak. Dengan dosis 80 miligram per kilogram berat badan per hari, dibagi 4 biasanya. Begitu. Baik. Jadi tetap bisa terjadi pada bayi dan tetap Ya, kita ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Dok, ini mungkin agak melenceng sedikit ya, Dok. Ini ada yang bertanya bagaimana tata laksana monkeypox. Memang sekarang lagi marak ini ya, Dok ya. Pasien datang dengan keluhan apa cacar itu dia takut apa ini cacar biasa atau monkeypox. Sepertinya agak di luar ini, cuman mungkin beda, Dok ya. Apa maksudnya ya virusnya beda. beda Virusnya ya. beda. Dokter Yunia mungkin dok bisa menambahkan nggak dok bedanya dengan monkeypox ya. Ini memang lagi marak ya. Iya, Diagnosa banding kali ya, kalau kapan Iya. kita curiga ke monkeypox, kapan ke varicella, karena mungkin takut gitu ya, jangan-jangan ini monkeypox gitu ya. Jadi kalau dilihat dari gejala prodromal, apa namanya, gejala klinisnya, si monkeypox ini yang patognomonis memang terjadi pembesaran kelenjar getah bening regional yang sangat ekstrim gitu ya dibandingkan dengan varicella. Lalu eh, apa namanya fisikal atau ruam yang ada di kulit ini biasanya berbeda. Kalau varicella ini pada satu waktu dia ada bisa terjadi banyak banyak polimorf gitu ya. Jadi misalnya kita ada di perut ini ada yang krusta, ada sebagian yang di tangan dia fasenya masih vesikel, yang di wajah mungkin ada pustul begitu. Kalau monkeypox dia biasanya ada di satu fase, jadi sama gitu. Dan dia pustul aja semua begitu. Dan kita harus melakukan anamnesa dengan benar ya. Bagaimana biasanya monkeypox ini kan kena di golongan eh, laki-laki yang paling banyak ya dokter ya. Dengan riwayat apa namanya LSL mungkin. Jadi kita harus melakukan anamnesa dengan benar, memeriksa gejala fisik dengan benar. Kalau untuk tata laksana rasanya infeksi virus ini ya sesuai dengan simptomatis ya dok ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Monggo.
kalau ada yang mau Ya, ditambahkan. kemudian dari terapi juga berbeda ya, Dok. Kalau terapinya varicella yang kita berikan adalah golongan-golongan acyclovir dan palacyclovir. Nah, kalau pada monkeypox beda. Monkeypox itu biasanya sama-sama seperti smallpox, misalnya ada golongan-golongan vir-vir, cidofovir, kemudian apa Tenofovir ya itu memang beda kalau itu. Kemudian biasanya memang kalau pada monkeypox itu lesinya lebih parah ya Dokter Yunia ya. Betul, Kedalamannya juga lebih dalam dan biasanya juga terkena di palm and soles ya. Yang itu biasanya jarang terjadi pada varicella. bisa. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Kemudian untuk ada pertanyaan berikutnya, Dokter Siani. Nah, ini menanyakan tentang vaksin herpes zoster, Dok. Ini sekarang juga lagi sudah tersedia dan sudah marak ya, Dok. Ini pertanyaannya, kapan kita bisa memberikan vaksin herpes zoster? Kalau dalam satu keluarga ada yang kena varicella, apakah serumah yang pernah varicella boleh langsung diberi vaksin varicella? Oh, ini dua pertanyaan yang berbeda mungkin ya, Dok. Ini dua pertanyaan ya. Yang Yang satu berbeda. vaksin herpes zoster dulu ya Dokter Ya, Yunia baik. ya. Kapan kita memberikan vaksin? Kita bisa memberikan, oh iya. Jadi vaksin herpes zoster ini kalau dulu pakai ini ya dok ya apa Zostavax ya, tapi sekarang yang banyak dipakai yang Shingrix ya. Yang satu sudah discontinue ya dok ya. Ini biasanya untuk eh, harusnya diberikan kepada pasien orang-orang yang sudah manular gitu ya di atas 50-60 tahun. Tapi bisa juga diberikan pada dewasa ya dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah ya. Jadi mungkin yang dia menderita penyakit-penyakit yang harus minum obat-obat dengan imunosupresif dan lain-lain. Itu bisa diberikan. Biasanya vaksin untuk herpes zoster ini diberikan di 2 dosis. Jarak antara dosis pertama dan kedua itu antara 2 sampai 6 bulan. Jadi kalau pada penderita pada orang-orang yang imunokompeten bisa diulang di bulan ke-6. Kalau teman-teman yang imunokompromis bisa diulang di bulan kedua seperti itu. Seperti itu mungkin dokter. Ya. Kemudian Ya, untuk yang tadi yang varicella vaksin bagaimana dok? Jika ada yang sakit gitu ya. kalau dalam satu keluarga ada yang kena varicella, apakah orang serumah yang belum pernah kena varicella boleh langsung diberi vaksin varicella? Ya, jadi kalau di literatur yang saya baca untuk eh, individu-individu yang eh, seronegatif ya dalam artian memang belum pernah terpapar dengan varicella zoster virus sebelumnya. Kalau misalnya ada satu anggota keluarganya terkena varicella, memang sebaiknya diberikan vaksin dalam 72 jam setelah kontak. Jadi 72 jam setelah kontak itu boleh diberikan. Kemudian nanti akan diberikan 2 dosis dengan jarak minimal 6 bulan. Gitu. Kita tahu kalau memang vaksin varicellanya sendiri itu adalah sekarang sudah mulai diberikan bersama-sama untuk anak usia 12 bulan sampai dengan 12 tahun itu bareng-bareng dengan vaksin campak ya, MMR dan varicella begitu. Tapi kalau misalnya tadi kalau pertanyaannya adalah kalau misalnya satu satu misalnya anaknya kena varicella kemudian ada yang lainnya belum kena itu dari literatur dikatakan bisa diberikan vaksinasi dalam waktu 72 jam setelah kontak. Tapi ya tetap itu kan memang membutuhkan vaksinasi itu kan membutuhkan waktu ya untuk memberikan kita kekebalan karena dia kan itu kan virus yang dilemahkan sehingga harapannya adalah dia menginduksi respon imun tubuh kita terlebih dahulu ya humoral dan seluler itu kan memang membutuhkan waktu tapi kalau dari literatur memang bisa diberikan selama masih dalam jangka waktu 72 jam setelah kontak itu Dokter Fitri. Baik, jawabannya, Dok. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sujari Solikin. Ini dosen kami nih Dokter Sejari monggo dok. Dari J. Ada pertanyaan, pasien herpes zoster di samping obat antivirus, apa boleh diberi antibiotika untuk mencegah infeksi sekunder, Dok? Oh iya, terima kasih dokter Sujari. Jawabannya boleh dan tidak boleh. Maksud saya begini dokter,
boleh kita per individu ya dokter ya. Jadi pasti kita melihat apakah individu yang satu memerlukan, mungkin tidak diperlukan kepada individu yang lain dengan misalnya seseorang tersebut memiliki status imunokompeten dan secara hygiene bisa menjaga karena mungkin pekerjaannya di tempat yang bersih seperti itu. Mungkin pada kasus-kasus seperti itu belum diperlukan ya dok ya. Tapi pada individu yang lain apabila dia usianya sudah lebih tua mungkin imunokompromis ada apa namanya oh iya dia kerjanya di tempat yang kotor misalnya terpapar apa namanya bahaya terpapar oleh yang lain mungkin pada kondisi seperti itu bisa kita pertimbangkan untuk diberikan dokter jadi tidak saklek jawabannya boleh atau tidak begitu sih kalau menurut saya dok dan untuk pemberian antibiotik ini kan sebenarnya untuk topikal kita sudah berikan antibiotik ya. Kalau misalnya fasenya sudah mulai fase sudah nggak ada vesikel lagi, sudah nggak ada pustul lagi, lukanya sudah terbuka, itu kan otomatis kita sudah lakukan pemberian antibiotik topikal. Jadi itu sebenarnya sudah cukup, kecuali memang ada faktor risiko terjadinya infeksi sekunder yang luas, maka bisa dipertimbangkan. Seperti itu mungkin dok. Dokter Desi mungkin ada tambahan. Ya, saya setuju. Kemudian kalau kita mungkin biasanya kita lihat memang kalau misalnya memang pasien usia lanjut, kemudian imunokompromis, boleh kita berikan. Tapi rasanya kita lihat dulu mungkin stadiumnya ya, Dokter Yunia ya. Kalau memang dia sudah ternyata kusta atau makan pustulnya luas, itu boleh kita berikan. Tapi rasanya dengan topikal, pemberian topikal saja, kalau sudah cukup, kemudian juga jangan lupa kita melihat tanda-tanda yang lain. Misalnya pada stadium tular atau krusta ternyata demam begitu ya kita mulai pikirkan bahwa memang ada infeksi begitu infeksi yang memang kita membutuhkan antibiotik pemberian antibiotik begitu dokter Sujari. Ya, baik. Sifatnya subjektif ya, Ya, kondisi pasien. case per case gitu ya. Ya, case. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Lia Stuti. Pertanyaannya, kalau memberi surat keterangan istirahat pada anak sekolah yang kena varicella, sebaiknya berapa lama, dokter? Ini berkaitan dengan Oke. penularan ya, dok. Iya, sekarang lagi musim memang betul-betul banyak karena di sekolah anak saya juga mulai banyak yang MAMS, FMD dan varicella itu memang mesti hati-hati. Biasanya saya sih terus terang dok, karena maksimal biasanya kita memberikan surat sakit udah 5 hari, saya berikan 5 hari, kemudian saya minta untuk kontrol kembali dulu pasiennya pada saat hari kelima itu biasanya kami evaluasi ulang kalau ternyata memang sudah, karena kan kadang-kadang kita tidak tahu ya pasien itu datang ke kita pertama kali itu hari keberapa, begitu. Nah, biasanya saya minta istirahat dulu 5 hari di rumah. Biasanya kalau 5 hari itu nanti akan kepotong Sabtu Minggu kan ya, misalnya gitu. Kemudian kita lihat lagi, kita evaluasi kalau ternyata sudah stadiumnya sudah kira-kira sudah frustasi yang sudah memang sudah banyak yang lepas dari frustasi, saya bolehkan untuk masuk. Biasanya begitu. Jadi itu balik lagi case per case tadi itu ya Dokter Fitri. Kalau ternyata dia baru datang pada saat papul, ya itu hari kelima dia kontrol, kita akan evaluasi ulang. Kalau saya begitu biasanya. Oke, sampai masa penularan ini Ya, ya, dok ya, karena apa? kan kita maksimal ngasih surat itu kan, apalagi kalau untuk virus pasien-pasien seperti ini kan biasanya hanya 5 hari ya Iya, dok kan dibolehkan. rawat jalan itu Ya, ya, dok, nggak bisa jalan lama. ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nyeri pada herpes zoster boleh diberi paracetamol saja dan itu pun bila perlu? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi boleh banget dokter. Jadi yang namanya nyeri itu kan sangat subjektif ya. Sebenarnya setiap orang memiliki ambang batas nyeri yang berbeda. Bahkan yang banyak saya temui kadang-kadang penderita herpes zoster itu yang tadi saya jelaskan di awal itu mereka hanya ini kok rasanya cuma gatal aja ya, terus kok cuma ada ruam merah aja kayak biduran ya. Jadi saya nggak mikirnya ke sana. Ini sampai nanti 2 minggu baru datang ternyata kok kayak ada apa namanya bintil-bintilnya oh jangan-jangan zoster itu artinya kan memang nyerinya nggak apa namanya menonjol gitu ya dok ya jadi sangat boleh itu hanya sesuai kondisi sesuai apa namanya simptom sesuai gejala saja jadi dia tidak masuk ke tata laksana yang wajib begitu ya pemberian anti nyeri pada herpes zoster sesuai kebutuhan seperti itu dokter. Ya, eh, Dokter Desi mungkin ada tambahan. ada Iya, teman? kalau kembali lagi biasanya pada pasien-pasien yang
usia muda, ini kalau pengalaman saya dok, itu memang kita cukup memberikan paracetamol. Cuman kalau pada biasanya pada pasien-pasien yang lanjut usia, dia di atas 50 tahun itu bukan hanya pada pasien imunokompromis, tapi pada usia di atas 50 tahun itu memang nyerinya itu sangat hebat ya. Kalau kita bilang nyeri herpes ini kan sharp pain, jadi nyerinya nyeri tajam. Itu memang biasanya yang kami berikan itu adalah golongan-golongan gabapentin begitu. Jadi itu pun kadang-kadang pasien memang masih mengeluhkan nyeri. Tapi beda dengan kalau kita punya pasien dengan herpes zoster mungkin pada usia sekitar 20-an itu memang sangat sangat beda gitu ya. Karena itu kita bisa hanya berikan cukup dengan paracetamol begitu. Ya, baik. Untuk kondisi nyeri pasien ya dok ya, case per case juga ini. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau sudah terkena dari dokter Ahliatul, kalau sudah terkena varicella atau herpes, apakah bisa terkena lagi dok? Ini yang mana herpesnya maksudnya? Ini tulisannya varicella atau herpes, herpes. Dua-duanya. Kalau varicella Kalau varicella biasanya memang hanya cukup satu kali ya dok. satu ya. Karena kan ada apa namanya memori kita yang bisa apa karena varicella juga ada antibodinya. Kemudian akan pada saat dia laten tadi sudah saya sampaikan dia laten dia tidur di ganglia saraf yang di radix dorsalisnya. Kemudian kalau pada saat ada fase laten dia akan bangun lagi reaktivasi ulang. Nah kalau herpes zosternya bisa juga ya, Dokter Yunia kalau herpes zoster Jadi bisa betul. berulang juga, wong dia cuman virusnya bangun Reaktivasi. tidur gitu dok ya. Iya betul. Iya pernah juga saya sampai ketemu ada kasus nih sampai hampir mungkin dalam setahun ini dia kena 3 sampai 4 episode herpes zoster. Kebetulan beliau ini atlet gitu ya. Jadi pas kalau masa-masa menjelang premenstrual syndrome itu selalu kambuh gitu herpes zosternya. Itu sangat mungkin karena memang dari patogenesannya tadi juga sudah dijelaskan di awal ya sama Dr. Desi kalau varicella itu dari luar, kalau herpes zoster itu ya udah reactivated dari dalam dari ganglion dorsalis, dia anterograde lagi turun ke superficial untuk menginfeksi pada saat kita sedang imunnya nggak kompeten, nggak apa namanya, nggak fit gitu ya. Seperti itu dok. Ya, baik. Kalau varicella memang biasanya Satu kali kali. jadi, tapi kalau yang imunokompromis seperti pasien-pasien mungkin HIV gitu ya dok ya, mungkin kita baca bisa kena lagi ya dok. Kalau Bisa apa dok? Gak jelas saya. kalau pasien yang imunokompromis seperti HIV, dok, saya pernah ketemu kayaknya kok pernah bisa kena varicella lagi itu Varicella ulang gitu gimana ya. ya? Iya, Bisa saja kok pada pasien imunokompromis ya. iya itu mungkin Kan itu tadi antibodinya sudah lupa kali ya kalau pada pasien imunokompromis ya. ya betul. Tapi kalau imuno tidak Kompeten. imunokompromis sekali ya. Ya. Berikutnya untuk pertanyaan berikutnya, apakah penularan herpes zoster itu bagaimana dok, selain droplet dan kontak adakah yang lain? Herpes zoster ya ini ya. Ya, herpes zoster yang ditanya. Penularan. Nah, tadi kan reaktivasi ya dok. Untuk penularan Reaktivasi ya, jadi penularannya bukan dari droplet juga bukan dari kontak ya. Jadi murni dari dalam tubuh. Jadi virusnya sedang tidur, sedang laten, gitu ya, sedang dorman di ganglion dorsalis atau di nervus cranialis. Lalu pada saat kita mengalami penurunan sistem imun, maka dia bisa reaktivasi, kembali menginfeksi begitu lewat apa namanya jalur saraf yang tergantung saat itu dia menginfeksi jalur saraf yang kemana, yang di dermatom mana, maka di situ dia akan kambuh itu istilahnya ya, si herpes zoster. Jadi bukan dari luar ya dokter ya, infeksi reaktivasi virus yang dari dalam tubuh kita sendiri. Seperti itu mode penularan herpes zoster. Ya. Jadi mungkin juga bisa kalau herpes zoster ini memang munculnya bukan karena ketularan gitu kan yang dimaksud Betul, dokter. Itu bukan adalah penularannya, nah, jadi reaktivasi. seseorang itu menderita herpes zoster bukan karena ketularan tapi karena memang reaktivasi dari eh, virus-virus yang laten tadi. Namun pada pasien dengan herpes zoster itu bisa menular
Tapi menjadinya bukan jadi herpes zoster karena kita tahu bahwa ini memang judulnya adalah reaktivasi dari virus varicella zoster. Penularnya itu adalah menjadi varicella zoster untuk pasien-pasien yang seronegatif dengan varicella zoster virus begitu. Dan itu pun bukan melalui droplet atau airborne seperti varicella ya, tapi melalui memang kontak. Jadi memang persentase untuk menularnya lebih kecil. Begitu ya mungkin Dokter Yunia ya. Ya, menularkan ke orang lain Ya, begitu ya dok ya. menular ke orang Jadi lain dia tapi hanya jadi cacar hanya ke air bukan jadi varicella, herpes zoster. ya betul. Nah, dan dia 30% aja angka penularannya bila dibandingkan dengan droplet tadi ya Varicella dok ya. zoster. Iya, Hmm. itu Dokter Fitri. Ya, baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan selanjutnya untuk anak yang tidak bisa meminum acyclovir, apakah ada pilihan antivirus lain yang efektif? Yang tidak bisa acyclovir. Tidak bisa Iya. meminum acyclovir, ya ini tidak disebutkan apakah alergi atau apa maksudnya dok? Oke. Kalau tidak bisa karena memang tadi harus 4 sampai 5 kali, biasanya coba dipertimbangkan untuk pemberian valacyclovir. Karena pemberian valacyclovir itu kan cukup 3 kali ya, 8 jam sekali. Di mana dosisnya adalah 3 kali 20 miligram per kilogram berat badan per kali pemberian. Cuman memang, tapi sekarang sudah mulai ada generik ya, dokter Yunia, dokter Fitri tentang valacyclovir ini, karena kok dulu yang paten memang valacyclovir ini Mahal ya. mahal begitu ya. Mahal. Ya, apalagi kalau buat kami-kami yang di rumah sakit pemerintah atau di puskesmas nggak ada tuh malah valacyclovir. Memang kita mau nggak mau kita memberikan acyclovir. Cuman itu tadi karena 4 sampai 5 kali kadang-kadang tengah malam kita bangunin anak, udah anak tadinya susah tidur karena dia gatal dan nggak nyaman, kita bangunin, udah dia udah bisa tidur, kita bangunin. Itu memang agak bikin masalah lagi kan buat ibunya. Jadi boleh Ya, Udah dipertimbangkan betul untuk obatnya nggak masuk juga ya dok ya. iya, makanya. ya, baik dok. Ini kan kita dibatasi waktu, jadi mungkin ini ada dua pertanyaan terakhir ya dok Ya, ya yang masuk. Ini tadi untuk anak sekolah diberikan istirahat berapa hari sudah sudah. terjawab. Ya. Yang lainnya bolehkah terkena air dok mandi? Nah ini biasanya pertanyaan pasien, boleh terkena air nggak? Bolehkah juga diberi imunomodulator seperti Kalau mandi ini, saya malah justru Mandi. menyarankan tuh untuk mandi karena kadang-kadang tuh memang edukasi dari apa keluarga pasien tuh pasiennya nggak boleh mandi. Kalau kena angin nanti varicella apa Lebih banyak. cacarnya jadi makin luas gitu kan ya. Sebaiknya tetap mandi, tapi kalau pada stadium-stadium yang masih vesikal memang harus hati-hati karena kita supaya menjaga supaya vesikelnya nggak gampang pecah. Pada saat kita mandi juga mandi dengan gentle aja. Air boleh air hangat, tapi kalau saya lebih menyarankan air hangat ke arah air biasa, jadi jangan terlalu panas-panas banget gitu. Kemudian pada saat pakai anduk juga cukup ditepuk-tepuk karena itu tadi kita menjaga supaya eh, vesikelnya tidak pecah begitu. Kemudian satu lagi apa tadi? pemberian imunomodulator seperti Stimuno, apakah boleh dok? Em, Nggak perlu. Kalau saya sih nggak perlu juga nggak apa-apa, dia nggak penting-penting amat juga ya. Toh juga eh, sebenarnya kan kita tadi sudah sampaikan bahwa varicellanya adalah swasirna atau self-limited disease. Jadi sebenarnya yang kita berikan juga dia akan self-limited disease begitu ya. Jadi pemberian imunomodulator juga bukan hal yang salah-salah amat, tapi kalau saya biasanya saya memang tidak memberikan juga. Udah. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang apabila vesikel pecah kemudian seperti ada infeksi, bolehkah diberikan antibiotik? Tadi sudah dijawab ya dok ya, jadi boleh per case juga. Kita melihat. Kemudian pertanyaan terakhir, ini jika ada kasus varicella, pasien kan ada dan nyeri, sedangkan pasien tersebut memiliki riwayat alergi golongan NSAID, terapi simptomatis alternatif apa yang bisa? Varicella atau herpes ya untuk nyeri ini, Dokter Fitri? Oh, ini pertanyaannya varicella, cuman Iya. pelukan panas dan jadi mungkin untuk dua-duanya dok ya. Iya, jadi mungkin kalau untuk NSAID kalau dia memang demam biasanya kan tadi demam 2 sampai 3 hari setelah itu membaik ya kalau untuk varicella ya. Nggak perlu diberikan juga nggak apa-apa, cukup dikompres kalau saya memang dia alergi NSAID, kemudian
Untuk gatal, biasanya kalau varicella itu kan yang paling mengganggu itu adalah rasa gatalnya ya. Itu bisa kita berikan antihistamin. Nah, ini sekarang kalau untuk tadi yang herpes zoster, mungkin kalau memang dia alergi NSAID, mungkin bisa diberikan derivat-derivat tadi itu gabapentin, pregabalin itu kan bukan 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 derivat-derivat dari NSAID. Jadi itu bisa juga dipertimbangkan, mungkin ditambahkan dengan bisa juga dengan misalnya kodein begitu ya. Jadi tramadol itu juga bisa kita berikan. Dokter Yunia mungkin mau menambahkan, saya kok juga akhirnya ikut nambah merambah ke arah Lengkap dok, herpes sudah dok, zoster. lengkap. Saya amin aja. Karena karena tadi kok nyeri gitu, makanya saya nyautnya kok oh nyeri mungkin dia Iya, memang herpes zoster yang ditanyakan begitu. Ini ditanya iya, dokter. cukup. Gitu Dokter Fitri. Ya, baik. Terima Lumayan kasih. rame ya ini Lumayan ngobrolnya ini ya. banyak pertanyaannya, seru sekali. Terima kasih atas jawaban yang jelas dan padat juga, Dok. Ini mungkin sebelum saya menutup acara ini, saya beri penjelasan sedikit tentang infeksi varicella zoster virus ini. Intinya terdapat dua manifestasi tadi, Dok, varicella zoster dan herpes zoster. Dan di mana varicella ini dia eh, yang akan menjadi laten dan kemudian reaktivasi menjadi herpes. Dan varicella ini memang lebih infeksius dibandingkan dengan herpes zoster. Sedangkan herpes zoster sendiri mungkin yang menjadi perhatian adalah eh, rasa nyeri atau komplikasi dari postherpetic neuralgia yang sering menjadi masalah di pasien-pasien yang terutama lansia. Keduanya sifatnya memang swasirna, tetapi mungkin pemberian antivirus sebaiknya diberikan langsung pada saat pasien itu datang untuk mempercepat penyembuhan juga. Mungkin itu yang bisa saya ringkas sedikit. Dan terima kasih Dokter Desi dan Dokter Yuna sudah sharing bersama pada hari ini. Dan untuk berikutnya mungkin saya kembalikan kepada host Dokter Linda. Ya, terima Terima kasih kasih Dokter Dokter Fitri. Fitri ya. Terima Ya, kasih menarik Dokter sekali Yunia. ya, Dok. Ternyata memang diskusinya sangat seru ini ya. Ternyata pertanyaannya cukup banyak sekali tentang infeksi varicella zoster ini ya, Dok. Karena memang di masyarakat itu pastinya banyak berkembang mitos-mitos gitu ya tentang Lagi penyakit rame memang. varicella dan juga herpes zoster ini. Dan alhamdulillah tadi kedua narasumber kita sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap ya sehingga supaya mungkin tidak salah kaprah lagi atau tidak keliru lagi tentang hal-hal yang terkait dengan infeksi varicella zoster. Sekali lagi kami dari webinar Dolan ID menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, Dr. Desi, Dr. Yunia, dan juga Dr. Nur Fitria selaku moderator atas sharing ilmunya yang luar biasa. Semoga berkah ya dok untuk kita semua, bermanfaat juga untuk para sejawat sekalian. Jangan lewatkan minggu depan webinar Dolan ID Surabaya seri ke-96 akan menampilkan topik yang juga tidak kalah menarik dari topik kita pada sore hari ini, yaitu topik demensia dengan pembicara ataupun narasumber dari Perdosni, jadi Perhimpunan Dokter Saraf Neurologi ya dok, Indonesia, dengan narasumber Dr. Yuda Haryono, spesialis neurologi konsultan, dan Dr. Debbie Wahyuning Hadi, spesialis neurologi konsultan, dan moderatornya adalah Dr. Salmon Charles, SPOG. Jadi jangan lewatkan untuk para sejawat sekalian untuk juga mengikuti webinar Dolan ID minggu depan. Saya selaku host pada sore hari ini dengan Dr. Linda Astari menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada pelaksanaan webinar Dolan ID seri ke-95 ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pelayanan kita pada kesehatan kulit terutama kepada masyarakat pada umumnya. Terima kasih sekali lagi, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Sampai berjumpa minggu depan. Terima Terima kasih, Dr. kasih. Desi, Dr. Yunia, Dr. Nur Terima Fitria. kasih. Matur nuwun semuanya. Iya. Baik.